Oke, ketemu lagi dengan Om Joko dan Aris Rinaldi. kita kata kunci untuk biar kita semangat. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah teman-teman. Pada pagi hari ini kita ngobrol-ngobrol santai. Hari ini kita bertemu dengan ini ASN muda ini, Mas Aris. Mas Haris, kita dengan adanya kasus corona ini, hal-hal apa yang sudah dilakukan selama ini, Mas Haris? Oke, kalau Untuk kaitannya dengan kantor ya, boleh juga nanti ngobrol-ngobrol terkait dengan keluarga. Tapi prioritas dulu dengan kantor, Mas. Oke, terkait dengan pekerjaan kantor, memang ada kalanya kita bekerja di office, Pak, WFO, dan bekerja di rumah, WFH. Mungkin yang sekarang yang tidak ada itu WFC, Pak. Itu bekerja di kafe, karena kebetulan kafenya tutup. Jadi, untuk bekerja di rumah ini memang kita dituntut punya kreativitas, istilahnya menentukan durasi pekerjaan apa yang kita lakukan secara efisien dan efektif. Misalnya dari pagi sampai jam sore, nah itulah kita se-efisien mungkin untuk melakukan aktivitas ya. Tetap melakukan aktivitas, cuman mungkin berbedanya kalau di kantor kita suasananya berbeda dengan yang ada di rumah. Kalau boleh tahu suasana kira-kira gimana, Mas? Kalau di kantor emang ini kan ketemunya rekan-rekan teman di kantor, atasan atau rekan teman atau dari bagian lain. Sementara kalau di rumah yang ditemui kan keluarga, Pak. Keluarga dalam artian istri, mungkin kalau kayak saya punya anak kecil ya anak saya gitu. Oke, itu kan suasananya. Suasana. Kalau boleh tahu, Mas Ari waktu bekerja di rumah itu juga apakah kostumnya santai-santai atau Kalau juga kostum menyesuaikan, Pak. Kalau misalnya memang dalam suasana yang tidak membutuhkan, nah inilah salah satu ketika kita bekerja di rumah biasanya umumnya ketika kita rapat atau diskusi ataupun yang membutuhkan kehadiran kita dalam bentuk istilah virtual, misalnya diskusi online lah istilahnya, Pak. Nah, kita menyesuaikan pakaiannya, minimal pakaiannya itu pakaian kemeja atau ya pakaian seperti ini. Oke, sip. Tapi Mas Eris, ini saya belajar ya, saran, meskipun kita bekerja di rumah, tetap kostumnya Kantor. di kantor, apapun kegiatannya. Karena cara hitungan jam kerja juga jam kantor, Pak ya. Jam kantor. Jadi teman-teman tetap aja pakai kostum seperti yang di kantor, meskipun itu kerja di rumah. Khususnya yang bekerja di lingkungan pemerintahan, Pak. Iya, apalagi khususnya nanti pada saat misalnya ada diskusi melalui Zoom atau webinar yang lain. Oh iya. Ngomong-ngomong, boleh cerita dong gimana pengalaman untuk diskusi dan lain sebagainya? Pengalaman kita ini, Pak, terkait ini, kebetulan kita masuk ke era 4.0, Pak ya. 4.0 itu tentunya ada peran teknologi, dan salah satunya ketika kita pandemi COVID-19 ini, COVID-19, kita tidak boleh bertemu yang terlalu rutin, kecuali memang jadwal kita ngantor, kita diskusi secara biasanya seperti kantor. Cuman ada kalanya kita bekerja di rumah. Nah, bekerja di rumah ini tuntut kreativitas dalam satu hal lain, misalnya menggunakan teknologi Zoom atau yelling ketika kita diskusi, sidang teknis atau sidang pleno, dan ketika mungkin ada waktu yang bisa dibilang kosong, Pak ya, kita manfaatkan kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang saat ini banyak, itu seperti webinar, seminar online, dan itu juga secara nggak langsung kita beradaptasi, Pak, beradaptasi terhadap lingkungan, kita mendapatkan ilmu wawasannya juga, ada yang memberikan SKPK poin, mungkin itu berguna nanti ketika kita submit dokumen terkait apa istilahnya kemampuan profesionalitas kita, Pak ya. Mungkin kalau di KNIBB ya kemampuan ahli bendungan, atau di PII terkait dengan insinyur, dan poin-poin itu berharga. Ada juga mungkin sertifikat untuk mengurangi istilahnya kertas ya, paperless. Jadi memang ada sisi positif, Pak, ketika pandemi COVID-19 ini. Jadi kita mungkin yang muda dituntut lebih kreatif, yang saya juga ikut muda. Ya. Nah, jadi tidak mau ketinggalan ya teman-teman. Meskipun tadi Mas Aris bercerita banyak bagaimana kita harus online, pakai Zoom, webinar, dan IG Live, dan lain sebagainya. Nah, justru pada kesempatan ini kami pikir ini akan menerus. Oh iya. Meskipun nanti pada saat corona sudah tidak ada, mungkin tata cara ataupun untuk memangkas kegiatan-kegiatan yang lain nanti sepertinya akan demikian. Mungkin nanti ada proporsinya, Pak ya, berapa persen yang harus dilakukan langsung. Ya.
Dan kebetulan kita juga sempat ngikut ini Pak, yang pembahasan terkait dengan e-learning. Mungkin bisa di ini Pak, Nah, dari Pak Joko nih. oke, tadi pagi kita ngobrol-ngobrol, diskusi dengan teman-teman BPSDM, Oke. yang notabene teman-teman BPSDM itu baru meng-create kegiatan perencanaan bendungan melalui e-learning. Nah, tadi kan kita sudah diskusi, Mas. Namun di dalam diskusi itu masih ada semacam, sebenarnya ini adalah trigger aja, Oke. Pemicu awal Pak. pemicu awal Pemicu biar oh ini loh bahwa kita sudah melakukan sesuatu. Namun satu kata kunci itu sebenarnya ada beberapa modul, dan misalnya contohnya satu modul yang biasanya ada 4 sampai 6 JP. Oke. 1 JP berapa menit Pak? 45 menit Pak ya? 45 menit. Termasuk latihan mungkin Pak. Ya, termasuk latihan, diskusi dan Dan sebagainya. sebagainya. Namun dengan konsep tadi e-learning tadi yang harusnya 4 JP maupun 6 JP diringkes cuma 15 menit. 15 menit satu video Pak. Satu video. Sehingga teman-teman dan kita juga audiens juga harus mengerti bahwa ini sebenarnya harusnya 4 JP cuma diringkas menjadi 15 menit. 15 menit dalam satu video Pak ya. Mungkin Mas Aris tadi juga ikut diskusi, ada ini. Jadi secara umumnya kalau yang saya ini dapat simpulkan sementara ini Pak, memang di zamannya juga sudah harus menyesuaikan Pak ya 4.0. Jadi kondisinya juga pandemi COVID-19 tidak memungkinkan pelatihan atau diklat itu dilakukan dalam kelas yang pesertanya banyak. Nah, untuk meminimalisir potensi penyebaran tersebut, penyebaran virus, tentunya ya agar kegiatan juga tetap ada, ya bisa dibilang kita perlu berpikir sedikit kreatif Pak ya. Salah satunya yaitu e-learning. E-learning ini ya memang dari segi JP-nya yang harusnya mungkin pelajaran geologi teknik itu bisa 4 JP atau hidrologi bisa 8 JP, diringkas dalam video yang durasinya singkat. Tujuannya memang bagus Pak, menurut saya singkat, padat, jelas, dan ya mungkin bagi yang mengikuti pelatihan ini di rumah atau di kosannya ya tidak habis pakai datanya. Di lain hal ya dalam durasi yang singkat itu kita memang harus ya mendapatkan ilmu yang sesuai dengan jumlah JP tadi. Nah, dan diharapkan setelah ada video 15 menit tadi, teman-teman atau peserta ini juga melakukan mengupload, mengunduh materi yang sudah ada. Ya. Jadi ibaratnya belajar mandiri. Jadi tidak hanya video Pak ya, ada materi dalam bentuk soft copy, mungkin ada pre-test, post-test juga tetap ada, cuman metodenya aja berbeda. Ya, betul. Dan juga kenapa ini dilakukan e-learning? Karena selama ini kalau teman-teman BPSDM mengundang teman-teman PPK atau staf teknik, kalau berlama-lama misalnya sampai 2 minggu ataupun 10 hari, sering-sering tidak bisa dipenuhi. Tidak bisa dipenuhi oleh peserta asalnya Pak ya, bisa jadi diganti sama yang bukan nama tersebut. Iya, betul. Sehingga dengan adanya e-learning ini cukup tetap ada tatap muka, cuma maksimal cuma 3 hari. Nanti diawali di awal, dari situ juga adanya pelatihan secara tatap muka dan dengan adanya seminar. Ini adalah salah satu bentuk peserta bisa menyampaikan sesuatu di depan audiens. Bisa dibilang memang ini suatu terobosan Pak ya. Terobosan selain dari sisi memang zamannya juga seperti ini, istilahnya udah masuk zaman 4.0, mungkin di luar negeri sana udah 5.0 Pak ya. Udah, bisa jadi demikian. Sudah 5.0, dan kondisi pandemi ini juga membuat kita harus lebih kreatif. Dan memang saat ini tidak hanya e-learning bendungan yang dilaksanakan oleh mungkin BPSDM, di luar sana mungkin hampir setiap hari ada webinar Pak. Webinar mau baik via Zoom ataupun Google Room. Udah mulai sekarang nih, tiap hari. Kalau teman-teman punya grup di WA, mesti ada undangan. Ada undangan atau ada sharing dalam bentuk poster digital. Iya, share link. Yang berbayar, yang free, maupun yang ada yang setengah jam, ada yang 1 jam, betul sekali. Ada yang berhari-hari. Dan ini kesempatan yang sangat baik Pak ya, tentunya buat yang di rumah mungkin selama ini, waduh bosan nggak ada kegiatan atau kegiatannya itu aja. Dan ini mungkin jadi alternatif kegiatan yang bisa menambah wawasan tadi Pak. Di lain hal, ya mungkin kedepannya bakal seperti ini, seperti Pak Joko. Iya, ini justru
tonggak sejarah diawali dengan adanya kasus corona Nah, ini. corona ini Kita harus lebih kreatif, Lebih kreatif. bagaimana menciptakan kegiatan dan juga menghasilkan uang. ya saya setuju Pak kalau itu. Oke, teman-teman, kita ngobrol bareng bersama ini kalau boleh dibilang bendungan muda atau SDA muda. Aris Rinaldi, seorang penulis, dan saya kira kita cukup. Kata kuncinya smart and focus, Fokus, dream come true, be happy. Be happy. Terima kasih. Terima kasih.